Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia adalah makhluk yang paling istimewa daripada makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Bahkan saking istimewanya, malaikat pun tidak sanggup ketika menjadi manusia. Manusia memiliki banyak sekali kelebihan-kelebihan dibandingkan ciptaan Tuhan yang lainnya. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwa satu hal ini yang membedakan manusia dengan seperti yang teman-teman ketahui bahwa satu hal ini yang membedakan dan menjadikan manusia itu istimewa dibandingkan makhluk yang lain adalah akal atau memiliki otak untuk berpikir. Berpikir adalah inti dari menjadi manusia. Dari kegiatan berpikir inilah tumbuh ilmu pengetahuan dan industri. Sebagai seorang manusia yang juga sedang berstatus sebagai mahasiswa, kita harus mampu untuk berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif adalah berpikir dan melakukan sesuatu secara kenyataan atau logis untuk menghasilkan cara atau hasil baru dan termutakhir dari apa yang telah dimiliki. Apa sih berpikir logis itu? Berpikir logis adalah mampu menyusun argumen dengan cara yang jelas dan mudah dipahami, serta masuk akal, dan dapat menarik kesimpulan yang valid berdasarkan bukti. Apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis adalah menilai informasi dengan skeptis, mengidentifikasi bias, dan mengevaluasi sumber untuk menentukan kebenarannya. Apa itu berpikir kreatif? Berpikir kreatif adalah cara berpikir yang out of the box atau berbeda dari kebanyakan orang, mampu menciptakan ide-ide baru serta mampu melihat masalah dari perspektif yang berbeda. Apa itu berpikir inovatif? Berpikir inovatif adalah mampu mengaplikasikan ide-ide kreatif untuk menghasilkan solusi praktis yang dapat diterapkan dalam konteks nyata. Sebenarnya, keempatnya memiliki makna yang hampir sama, sehingga untuk meningkatkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, serta inovatif bisa melakukan beberapa cara ini. Yang pertama, diskusi kelompok. Mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Ini membantu mahasiswa mengembangkan argumen dan berpikir kritis terhadap berbagai pandangan. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan proyek nyata dengan merangsang kreativitas dan inovasi. Mahasiswa dapat mencari solusi untuk masalah yang ada. Yang ketiga, menganalisis kasus. Menerapkan studi kasus dalam pembelajaran untuk mengasah kemampuan analisis dan berpikir logis. Keempat, latihan berpikir kritis. Seperti memberikan latihan yang menantang, teka-teki logika atau debat untuk melatih kemampuan berpikir kritis seorang mahasiswa. Yang kelima, membaca dan menulis. Mendorong mahasiswa untuk banyak membaca dan menulis agar dapat memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan argumentasi. 6. Kreativitas dalam tugas. Memberikan kebebasan dalam penugasan untuk mendorong mahasiswa berpikir out of the box dan menemukan cara baru dalam menyelesaikan tugas. Yang ketujuh, mengikuti ekstrakurikuler. Mengikuti organisasi atau komunitas yang berfokus pada inovasi dan kreativitas, seperti klub debat, riset, atau seni. Dengan menerapkan cara-cara ini secara baik dan konsisten, mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir secara logis, kritis, kreatif, serta inovatif. Menjadi mahasiswa yang memiliki rasa ingin tahu. Ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. Kuriositas, rasa ingin tahu adalah emosi yang dihubungkan dengan perilaku mengorek,
secara alamiah seperti eksplorasi, investigasi, dan belajar. Rasa ingin tahu itu juga ternyata bisa bertransformasi menjadi penerapan ilmu. Rasa ingin tahu ini ternyata tidak hanya ada pada manusia, tetapi terdapat juga pada binatang dan makhluk yang lain. Tetapi rasa ingin tahu binatang dan makhluk lain berbeda dengan manusia, karena rasa ingin tahu mereka lebih didasarkan oleh naluri, insting, atau idle curiosity. Naluri ini didasarkan pada upaya mempertahankan kelestarian hidup dan sifatnya tetap sepanjang masa, dan memiliki sifat yang tetap untuk sepanjang zaman. Manusia juga memiliki naluri seperti hewan dan makhluk yang lain. Akan tetapi manusia memiliki akal budi yang terus berkembang serta rasa ingin tahu yang tidak terpuaskan atau tidak ada habisnya. Rasa ingin tahu ini juga sangat penting bagi mahasiswa karena beberapa alasan. Yang pertama, sebagai pengembangan pemikiran kritis. Rasa ingin tahu mendorong mahasiswa untuk mengeksplorasi dan menganalisis informasi secara mendalam, sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, pembelajaran kemandirian. Mahasiswa yang memiliki rasa ingin tahu cenderung lebih proaktif dalam mencari pengetahuan, sehingga mereka lebih mampu belajar secara mandiri. Yang ketiga, keterlibatan yang lebih tinggi. Mahasiswa yang ingin tahu biasanya lebih terlibat dalam kelas, diskusi, dan kegiatan akademik lainnya yang berkontribusi pada pengalaman belajar yang lebih baik. Yang keempat, inovasi dan kreativitas. Rasa ingin tahu dapat memicu ide-ide baru dan inovasi. Penting dalam penelitian dan pengembangan solusi untuk masalah yang kompleks. Yang kelima, rasa ingin tahu juga membuat mahasiswa lebih peka dalam mengamati berbagai fenomena atau kejadian di sekitarnya. Hal-hal yang menarik banyak di dunia ini, tetapi seringkali rasa ingin tahu yang rendah menyebabkan kita melewati banyak hal-hal menarik untuk dipelajari. Yang keenam, dapat juga untuk persiapan untuk meniti karir. Di dunia kerja, rasa ingin tahu membantu individu untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan. Mengembangkan rasa ingin tahu memang adalah salah satu kunci kesuksesan dalam belajar. Tetapi meskipun rasa ingin tahu memiliki banyak manfaat bagi mahasiswa, ada beberapa potensi bahaya yang perlu diperhatikan dan dihindari. Yang pertama, informasi salah. Rasa ingin tahu yang berlebihan bisa mendorong seseorang untuk mencari informasi dari sumber yang tidak terpercaya, yang dapat menyebabkan penyebaran informasi salah. Yang kedua, terlalu banyak mencari tahu tentang suatu hal, terutama isu sensitif, dapat menyebabkan kecemasan atau stres, terutama di media sosial. Menjadi mahasiswa yang mencintai ilmu. Mencintai ilmu berarti selalu ingin belajar, penasaran, dan menghargai setiap pengetahuan yang didapat, dengan cara terus berusaha menjaga ilmu tersebut. Dan ini juga berarti menggunakan ilmu untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. Mencintai ilmu berarti mencintai proses belajarnya juga. Apabila kita sudah mencintai ilmu, pasti segala usaha akan kita kerahkan untuk menemui, menyapa, membelai, dan mereguk ilmu itu. Untuk menjadi mahasiswa yang mencintai ilmu, ada beberapa kebiasaan yang bisa membantu kita. Yang pertama, usahakan untuk selalu bertanya tentang hal-hal di sekitar kita. Jangan ragu untuk mencari tahu lebih dalam tentang topik yang unik atau menarik. Yang kedua, mulailah belajar dengan rasa penasaran atau keingintahuan yang tinggi. Datang ke kelas bukan hanya sekedar untuk mengejar nilai saja, tetapi fokuskan juga kepada pemahaman materi. Yang ketiga, memperluas sebab-sebab untuk memperoleh ilmu pengetahuan
itu seperti banyak membaca, tetapi tidak hanya membaca buku teks materi saja. Alangkah baiknya jika kita juga membaca artikel, jurnal, dan buku-buku positif lainnya. Bertadabur alam dan berjalan-jalan melihat hal-hal yang ada di bumi juga salah satu sebab untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Yang keempat, mempraktekkan apa yang telah dipelajari. Menerapkan ilmu-ilmu dalam kehidupan sehari-hari, dan alangkah baiknya jika ilmu-ilmu tersebut juga diajarkan kepada orang lain. Hal ini dilakukan agar kita bisa melihat relevansinya. Yang kelima, menjaga keseimbangan. Menyediakan waktu untuk bersenang-senang dan beristirahat agar semangat belajar tetap terjaga. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kita bisa menumbuhkan kecintaan terhadap ilmu secara terus-menerus atau berkelanjutan. Dan mencintai ilmu berarti kita juga mencintai warisan para nabi, karena para nabi tidak pernah mewariskan harta, tapi beliau mewariskan ilmu. Sekian dari materi saya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.